Oke, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Di sini ada sebuah soal, coba kita jawab dan bahas pelan-pelan ya. Pada gambar samping, jika besar sudut PRQ 43 derajat, maka sudut POQ adalah, ini jelas sekali berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Mengenai sudut pusat dan sudut keliling, itu kita ketahui bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Apa sih sudut pusat, apa sih sudut keliling? Sudut pusat itu sudut yang menyentuh titik pusat lingkaran, sementara sudut keliling adalah sudut yang menyentuh pinggiran atau kelilingnya lingkaran. Rumus ini dapat berfungsi apabila sudut pusat dan sudut kelilingnya itu berada pada busur yang sama atau kaki-kakinya sama ya. Kaki-kakinya sama kan, di sini juga semua kan. Artinya rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling itu bisa digunakan. Kita coba cek dalam soal ini. Sudut PRQ 43 derajat. Berarti PRQ kan di sini ya. Ini 43 derajat nih. Derajat. Kita diminta cari sudut POQ. POQ berarti ini. Berarti sudut POQ ini merupakan sudut pusat. Artinya rumus ini bisa kita gunakan ya, karena sama-sama sudut pusat dan sudut keliling sama-sama pada busur yang sama ya. Berarti tinggal kalikan saja 2 kali 43. Hasilnya adalah 86. Yang A ya. Cukup mudah ya. Kita hanya perlu membaca sudutnya masing-masing. Oke, next ya. Pada gambar di bawah, besar sudut AOB 74 derajat, maka besar sudut ACB sama dengan AOB ini ya. Ini besar sudutnya 74 derajat ya. Sementara diminta mencari sudut ACB ini ya. ACB nya berapa? Sama seperti soal sebelumnya ya. Mereka baik AOB maupun ACB itu berada pada busur yang sama atau kakinya sama, yaitu sama-sama kakinya di A dan B kan. Artinya dapat berlaku rumus sudut pusat SDP ya, sama dengan 2 kali sudut keliling SDK ya. Ini bisa berlaku ya pada soal ini. Sekarang kita tinggal tentukan saja yang mana sudut pusatnya, yang mana sudut kelilingnya. Di sini sudut AOB-nya berarti sebagai sudut pusatnya 74. Berarti sudut ACB-nya sebagai sudut keliling atau yang kita ingin cari.
double X. Artinya 2 dikali berapa yang hasilnya 74 derajat, atau untuk mencari besar sudut kelilingnya itu sudut pusat dibagi dengan 2 ya. Nah, 24 dibagi 2 berapa? Nah, betul 37 ya. Nah, berarti yang A. Oke, mudah ya bahasan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke, next. Nah, pada gambar lingkaran di samping tentukan besar sudut ABD. Nah, ABD. Di sini ada dua informasi yang diketahui. Yang pertama, besar sudut ACD itu 40 derajat. Besar sudut BDC itu 60 derajat. Nah, kita diminta mencari besar sudut ABD. Gimana cara mencarinya? Kita lihat. Nah, simak baik-baik ya. Di sini dikatakan besar sudut ACD itu 40 derajat. Sementara yang diminta dari soal itu ada besar sudut ABD-nya. Kalau kita lihat dengan teliti, baik sudut ACD maupun sudut ABD itu sama-sama pada busur yang sama. Busurnya ini nih. Nah, sama pada busur yang sama, yaitu kaki-kakinya pun sama. Sama-sama di A dan D. Artinya di sini kalau misalkan ada beberapa sudut tapi pada busur yang sama, maka besar sudut-sudutnya tersebut pun juga ikut sama. Sehingga karena ACD pada busur AD dan ABD pada busur AD juga, besar sudut ACD juga harus sama dengan besar sudut ABD. Sehingga langsung saja kita dapat simpulkan bahwa besar sudut ABD itu juga 40 derajat ya. Oke, cukup mudah ya. Ada rumus-rumus yang agak rumit. Sekali lagi di soal ini, jika ada beberapa sudut pada busur yang sama atau kaki-kakinya sama, maka sudut-sudut tersebut pun besarannya juga ikut sama, dan itu juga berlaku pada sudut pusat ya. Oke, kita next ya. Nah, kita lihat soal ini. Diketahui besar sudut BAC, oh ini BAC ya. BAC ini besar sudutnya 35 derajat ya. Derajat. Nah, tentukan besar sudut OBC. OBC ini ya. OBC ini. Nah, kita ketahui bahwa sudut BAC merupakan sudut keliling ya, karena sudutnya tersebut menyentuh keliling lingkaran. Berarti kita harus mencari dulu sudut pusatnya yang mana ya. Nah, kalau dari gambar terlihat jelas bahwa yang menjadi sudut pusatnya adalah sudut BOC. BOC ini ya. Jadi kita mencari besar sudut BOC-nya ya. BOC-nya. Karena BOC merupakan sudut pusat, artinya 2 kali dari sudut keliling yang kebetulan busurnya juga sama, yaitu sama-sama berada di busur BC. Berarti besar sudut BOC
itu 2 kalinya dari sudut kelilingnya, sehingga kita dapatkan 70 derajat ya. Nah, berbeda dengan pertanyaan ya, yang ditanyakan kan sudut OBC, tentu berbeda dengan sudut BOC ya. Kalau sudut BOC kita lihat di gambar merupakan sudut pusat, sementara sudut OBC itu bukan. Nah, bagaimana cara mendapatkan sudut OBC nya? Nah, ini kita, kalau kita lihat dengan titik, di situ ada sebuah segitiga ya, ada sebuah segitiga. Coba kita gambar ulang, ada sebuah segitiga di mana ini O nya, di sini B nya, dan sini C nya. O nya sudah kita dapati di sini 70 derajat ya. Sementara kita diminta mencari besar sudut yang ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, panjang OC itu pasti sama dengan panjang OB. Kenapa sama? Karena sama-sama jari-jari. Nah, kalau jari-jari pasti panjangnya sama ya. Berarti panjang OB karena jari-jari itu pasti sama dengan panjang OC. Sehingga kita dapatkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama kaki ya, yang jumlah sudut dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat ya. Artinya kalau sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini itu harus berjumlah 180 derajat. Nah, kita sudah dapatkan salah satu sudutnya itu besarnya 70 derajat. Nah, tinggal kita kurangi saja ya. Berarti 180 derajat dikurang 70 derajat, kita dapatkan 110 derajat. Nah, karena ini merupakan segitiga sama kaki, yang artinya selain kaki-kakinya panjangnya sama, juga besaran sudut di kaki-kakinya juga sama. Nah, bagaimana supaya menjadi sama? Ini kita cukup bagi dua saja ya, sehingga masing-masing bisa mendapatkan sama 55 derajat ya. Nah, berarti besar sudut OBC adalah 55 derajat. Oke, udah ya, dan cukup menjebak kalau kita tidak teliti ya. Mana menjebaknya, yaitu sudut BOC itu tidak sama dengan sudut OBC meskipun huruf-huruf yang digunakan itu. Oke, kita next ya. Pada gambar di bawah, besar sudut OQR 15 derajat. OQR, oke. 15 derajat ya. Nah, besar sudut PRQ 32 derajat. Maka besar sudut OPR. Nah, OPR-nya yang kita cari ya. Nah, kalau misalkan bertemu soal yang bentuknya atau gambarnya seperti ini, itu menjawabnya seperti ini ya. Nah, sudut PRQ, coba perhatikan sudut PRQ. Nah, kalau nanti ketemu bentuk soal yang modelnya seperti ini, maka
sudut PRQ itu bisa didapatkan dari penjumlahan sudut PRQ itu bisa didapatkan dari penjumlahan sudut OPR ditambah sudut OQR. Nah, sekali lagi, kalau nanti ketemu bentuk model soal seperti ini, cara mendapatkan sudut PRQ itu merupakan penjumlahan dari sudut OPR dengan OQR. Kita ketahui di sini PRQ-nya sebesar 32 derajat ya. Sementara OPR-nya kita belum tahu. OQR-nya kita telah dapatkan 15 derajat. Tinggal kita jawab saja ini. Itu mudah ya. Berapa ditambah 15 derajat itu hasilnya 32 derajat. Sudah jelas dan mudah ya, yaitu 17. Berarti besar sudut OPR itu 17 derajat. Nah, sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dari soal awal sampai soal ini hanya berkaitan dengan derajat atau sudut ya. Next ya. Oke. Pada gambar di bawah, besar sudut ABC 100 derajat. ABC ini ya, ABC 100 derajat. Maka besar sudut kecil dari AOC nah ini karena berkaitan dengan besar sudut kecil AOC. Oke, nah kalau ada dua sudut yang saling berhadapan di dalam apa nih ya, segi 4 ya, terlihat seperti segi 4 tak beraturan ya. Nah, apabila ada dua sudut yang saling berhadapan, maka jumlah dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Berarti tinggal kita cari aja sisanya berapa nih. 100 supaya jadi 180 derajat, sisanya berapa? 80 kan ya. Nah, sudah langsung aja. Berarti besar sudut AOC itu 80 derajat. Cukup mudah ya. Next ya. Oke. Ketikkan gambar di bawah. Besar sudut APB yang PB nih ya. PB besar sudut AQB nih ya. Dan besar sudut ARB nih ya. Nah, sama dengan 102 derajat. Besar sudut AOB adalah AOB ini ya. Nah, coba diperhatikan baik-baik gambarnya. APB, AQB, dan ARB itu sudutnya atau busurnya sama-sama berada di busur AB kan ya. Nah, sekali lagi APB, AQB, dan ARB sama-sama berada di busur yang sama.
Dan APB, AQB, dan ARB merupakan sudut keliling karena sudut-sudut tersebut menyentuh keliling lingkaran, sehingga besaran sudut APB, AQB, dan ARB wajib sama besar. Nah, bagaimana cara membagi ketiga sudut tersebut sehingga masing-masing ukurannya sama besar? Itu cukup mudah ya. Kita anggap ini APB sebagai X, ini sebagai X, ini juga sebagai X. Nah, sama-sama nilainya, sehingga kalau X ditambah X ditambah X itu menghasilkan 3X sama dengan 102 derajat. X sama dengan 102 derajat dibagi 3, kita dapati 34 derajat, sehingga masing-masing besar sudut APB, AQB, dan ARB adalah 34 derajat. Sementara yang ditanyakan adalah besar sudut AOB. AOB merupakan sudut pusat karena sudutnya berada di titik pusat lingkaran, sehingga berlaku sudut pusat itu merupakan 2 kalinya sudut pusat sudut keliling. Karena sudut kelilingnya sudah kita dapati, berarti tinggal 2 dikali 34, berapa? 68. Jadi kita dapati besar sudut AOB yang merupakan sudut pusat itu 68 derajat. Cukup mudah ya. Next. Nah, sekali lagi jangan tertipu oleh gambar, kita jawab pelan-pelan supaya kelihatan nanti busur-busurnya ya. Pada gambar di bawah, O merupakan pusat lingkaran. Diketahui besar sudut CAD. Mana CAD? CAD. Oke, CAD ini ya. Nah, CAD itu. CAD. Sudut BEC. BEC. BEC 12. Maka besar sudut AOE. AOE. Oke, AOE. Oh, AOE berarti ini ya. AOE. Oke, berarti kita perhatikan dulu. Kita jawab pelan-pelan ya. Silakan lihat sudut BEC. BEC di situ dikatakan 12 derajat ya. 12 derajat. Kemudian CAD itu besarnya 23 derajat. Oke. Berarti CAD ini busurnya sama dengan sudut CAD sama sudut CED. Nah, coba perhatikan CAD ya. Besaran sudut CAD itu busurnya sama dengan CED. Sama ya, sama-sama di busur CD dan sama-sama merupakan sudut keliling, sehingga besar sudut CAD pasti sama dengan besar sudut CED karena berada di busur yang sama, sehingga nilai besar sudut CAD 23 derajat, maka besar sudut CED ini ya, CED juga sama, yaitu 23 derajat.
derajat. Sementara tetangganya atau sebelah kirinya BEC itu besar sudutnya adalah 12 derajat. Derajatnya 12 derajat. Kalau kita gabungkan, maka akan menjadi besar sudut BED. BED yang merupakan penjumlahan dari sudut BEC ditambah sudut CED. Besar sudut BEC sendiri 12 derajat tambah CED sendiri 23 derajat, sehingga kalau dijumlahkan 35 derajat. Besar sudut BED merupakan 35 derajat. Artinya besar sudut keliling totalnya adalah 35 derajat. Lalu coba kita dapatkan besar sudut pusatnya, yaitu BOD. BOD ini ya, yang artinya 2 kali sudut keliling dari BED, karena sama-sama di busur BD. Jadi 2 dikali 35 70 derajat. Sementara sudut BOD itu bertolak belakang dengan sudut AOE. Bertolak belakang, sehingga jika bertolak belakang pun hasilnya juga sama ya, sama 70 derajat, sehingga besar sudut AOE adalah 70 derajat. Cukup mudah ya. Kita next ya. Oke, pada gambar di bawah sudut POR POR ini ya, POR 60 derajat, QOS itu 40 derajat. Sini ya. Besar sudut PTR Oke, terlihat jelas di sini ya. Kalau betul-betul memperhatikan sudut POR itu busurnya PR. Dan sudut POR itu merupakan sudut pusat. POR pusat. Sementara yang diminta cari adalah sudut PTR. Oke. Oke, coba kita jawab soal ini ya. Soal terakhir pada bahasan sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat gambar di samping. Besar sudut DOA 29 derajat. Besar sudut ACB 36 derajat. Maka besar sudut BOD. BOD ya. Oke, berarti kita telusuri dulu dari besar sudut ACB. Nah, ACB ini merupakan sudut keliling ya. Berarti dari sudut keliling ini bisa kita dapatkan sudut pusatnya, yaitu AOB. Kelihatan AOB? AOB ya. Sudut AOB
itu berarti 2 kalinya sudut ACB, karena ACB merupakan sudut keliling. Berarti 2 dikali 36. Derajat. Kita dapatkan besar sudut AOB 72 derajat. Nah, sementara pertanyaannya adalah besar sudut BOD. Nah, sudut BOD sendiri itu merupakan penjumlahan dari sudut AOB ditambah sudut DOA ya. Jadi besaran sudut BOD itu merupakan penjumlahan dari sudut AOB dengan sudut DOA. AOB sendiri kita sudah dapat 72 derajat ya, ditambah 29, sehingga kita dapati besar sudutnya adalah 101 derajat. Nah, oke. Soal terakhir dari bahasan sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya mungkin kita akan coba bahas soal-soal berkaitan garis singgung dalam, garis singgung luar, dan panjang tali minimum. Mudah-mudahan setiap video pembahasannya bisa dimengerti dan bermanfaat. Apabila belum bisa dimengerti atau penjelasannya terlalu cepat, silakan diputar ulang kembali videonya secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.